Salam Horas. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini Rabu 13 Mei 2020, saya menyapa kita semua melalui doa dan firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini diambil dari 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-21. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus adalah anak domba Allah yang kudus dan tak bercacat. Allah mengutus anaknya yang tunggal itu ke dunia karena kasih-Nya yang besar kepada umat manusia. Karena umat manusia telah berada dalam kuasa dosa, dan kuasa dosa itu adalah maut. Oleh karena itulah Yesus menderita dan mati di kayu salib. Tujuannya adalah menyelamatkan dan membebaskan manusia dari kuasa dosa, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimanapun juga dengan segala usahanya, manusia tidak akan mampu melepaskan dirinya dari kuasa dosa. Yang dapat melepaskan manusia itu dari dosa adalah Tuhan sendiri. Bagaimana caranya Tuhan menyelamatkan manusia dari dosa? Cara Tuhan menyelamatkan manusia dari dosa yaitu menjadi manusia melalui Yesus yang disebut dengan Anak Allah. Yesus tidak mengenal dosa. Dia tidak melakukan dosa. Dia tidak berdosa, tetapi Dia mengajarkan tentang kebenaran, yaitu kerajaan Allah. Akan tetapi dunia sangat membencinya, sehingga Dia harus dihukum mati di kayu salib. Kayu salib adalah hukuman bagi penjahat dan orang-orang berdosa. Tetapi Dia harus diperlakukan seperti orang berdosa, walaupun Dia tidak melakukan salah dan dosa. Mengapa demikian? Dia menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ternyata hidup kita adalah karena kasih karunia atau anugerah. Kita hanyalah orang berdosa yang dibenarkan oleh Tuhan karena pengorbanan dan kematian-Nya. Karena itu, jangan sok angkuh dan jangan sombong di dalam kehidupan ini. Kita hanyalah orang yang dibenarkan. Kalaupun kita hidup diberikan kepintaran, harta, jabatan, itu semua adalah anugerah dan kasih karunia Tuhan semata. Lihat, ketika saat ini terjadi pandemi COVID-19, semua merasa gelisah, bahkan ada yang takut mati. Hal ini mau mengatakan bahwa kita adalah manusia yang rapuh dan lemah. Kita kuat kalau kita percaya dan mengandalkan Tuhan dan kuasa-Nya saja. Karena hidup kita adalah hidup karena anugerah dan kasih karunia Tuhan, yaitu kasih
karunia di dalam Kristus Tuhan kita. Dan kita dibenarkan oleh karenanya. Dalam Kristus kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, sehingga kami diselamatkan dari kuasa dosa dan maut. Biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan, hidup di dalam kerendahan hati, hidup di dalam firman Tuhan, agar kami selalu bersyukur kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.